Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat JF sekalian, alhamdulillah, puji syukur dan Allah SWT, hari ini kita diberikan kurnia kesehatan dan kesempatan kita bisa nge-podcast bareng lagi ya. Dan hari ini saya ditemani oleh Mas Vicky. Masya saya. Allah. Alhamdulillah. Sehat Mas Vicky? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Bin? Alhamdulillah Sehat ya, tetap masih semangat. Semangat ya. Walaupun semakin kita berpuasa semakin tambah semangat. Semakin semangat. Walaupun panas, kadang malam hujan ya. Tidak terasa. Banyak tantangannya, tetap semangat untuk terus berpuasa sampai akhirnya insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya Mas Vicky, hari ini kayaknya ada yang perlu kita bahas ini ya. Saya mulai kecil tuh saya sering berpikir itu masalah salah satu rukun Islam ya. Rukun ketiga masalah zakat ya. Zakat. Dulu saya tuh berpikir tuh kita sering menyepelekan masalah zakat ya. Betul. Kita berpikir zakat itu cuma zakat fitrah ya kan. Betul. Tiap tahun sekali ya kan. Betul. Begitu kita beranjak dewasa, setelah kita tahu jadi ngeri juga ini. Dan banyak hukum-hukumnya. Dan luar biasa Masya ternyata. Allah. Karena apa? Ada zakat mal namanya. Betul Yang mana Pak. begitu kita sudah mulai beranjak dewasa bekerja, kita sudah mulai mengumpulkan harta, Betul. nggak terasa ini kita punya kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi setiap tahun. Masya ya. Allah. Terutama masalah zakat mal ini dan luar biasa ya kalau kita melihat juga di zaman Khulafaur Rasyidin dulu ya. Abu Bakar itu kan waktu jadi khalifah pernah memerangi salah satu kaum yang menolak zakat. Ya, orang-orang yang bakar zakat. Padahal dia sholat. Betul. Padahal dia sholat ya. Betul, Masya Allah. Dan di Al-Quran juga kalau kita melihat ya banyak sekali ayat yang selalu mengkaitkan antara sholat dan zakat. Betul. Ya selalu dikaitkan. Sehingga ini artinya kalau kita sholat pun selama zakat nggak sempurna, kayaknya Islam kita juga nggak sempurna. Betul. Ini kan bahaya sekali ini seperti ini. Masya Allah, ya. Masya Allah. Kayaknya kita juga perlu nanti mencari narasumber. Betul. yang Mungkin kita harus bertanya dengan yang ahli, yaitu ahli ilmu. Fas'aluna ala zikri. Ya. Nah, kita sambut guru kita Al Ustadz Azhar Khalid bin Syekh. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana Ustadz? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak Bintaro, Pak Vicky, sehat? Alhamdulillah sehat. Masih semangat, masih kuat, masih semangat sampai hari Puasa akhir. bukan berarti kita nggak semangat, malah Betul, harus tambah semangat. Tambah harus semangat terus saya. Ya, Benar-benar. Contoh Rasulullah kan seperti itu. Iya. Tambah Betul. masuk Ramadan malah tambah luar biasa giat ibadahnya. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Apa nih yang kita bahas nih? Ini Ustadz. Ya, tadi saya bincang-bincang dengan sobat saya Mas Fikri ini ya. Masalah zakat ya. Betul. Karena terus terang ini kan zakat itu kan sangat beragam ya. Dan sangat juga penting ya Pak ya. Di samping sangat penting juga kalau kita melihat sekarang ini kan perkembangannya luar biasa ini. Betul. Ya, zakat itu luar biasa. Nah, Mungkin pertama begini Ustadz, yang kita perlu tahu adalah tentang masalah hukum-hukumnya zakat ya. Kami itu terus terang kalau melihat ya kenapa sih zakat selalu dikaitkan dengan sholat ya. Ini kan dua-dua sama-sama rukun Islam ya. betul. Dan ini berurutan, makanya setelah sholat zakat ya, sebelum puasa zakat dulu. Karena ini ternyata dikaitkan. Nah kira-kira Ustadz, mungkin Ustadz bisa beri pencerahan pada kita Ustadz. Kira-kira masalah zakat ini sebenarnya ancamannya seperti apa sih kalau sampai kita melalaikan? Karena juga kadang-kadang kita mungkin di masa lalu membayar zakat tidak sempurna ya kan. Harus gimana nih? Apakah kita harus mengkodok, harus menyempurnakan? Nah, ini Ustadz mohon pencerahannya Ustadz. Mungkin tambahannya kali ya. Mungkin seberapa penting juga nih Ustadz zakat itu sendiri. Karena kan tadi sebutkan juga kan Abu Bakar itu sampai memerangi orang-orang yang nggak mau bayar zakat Ustadz. Maksudnya seberapa pentingnya sampai harus diperangi Ustadz. Nah, tapi insyaallah kita berusaha untuk kupas tuntas masalah zakat ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita membahas tentang masalah zakat. Benar apa yang antum katakan berdua tadi, Pak Bintaro sama Pak Piki, bahwasannya zakat ini selalu beriringan dengan ibadah salat ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau kita hitung-hitung tuh lebih daripada 80 ayat yang Allah Jalla wa Ala mengiringkan zakat setelah sholat. Jadi menunjukkan suatu luar biasanya masalah zakat ini. Bahkan kan urutannya itu kalau kita lihat dalam rukun Islam itu kan setelah sholat ya, diurutkan urutan yang ketiga setelah 2 kalimat syahadat, kemudian ibadah sholat baru zakat. Nah ini menunjukkan luar biasa ya artinya ibadah zakat ini. Nah sebelum kita masuk kepada pembahasan intinya berkaitan tentang masalah zakat tersebut,
kita harus paham juga zakat itu kan ada dua. Ada sifatnya yang tadi disebut oleh antum berdua, zakat mal, zakat harta. Ada juga tambahan zakat al-at'imah, zakat makanan. Nah, kalau biasa disebut dengan istilah zakat fitri atau zakat fitrah. Karena zakat fitri dan zakat fitrah ini kan yang kita berikan kepada golongan fakir dan miskin itu apa? Berwujud makanan pokok. Kebetulan di negeri kita kan makanan pokoknya beras. Betul, jadi yang sunnahnya itu yang kita berikan itu adalah apa? Makanan berwujud beras, kan seperti itu. Harus dalam bentuk makanan pokok. Harus berwujud makanan pokok untuk membedakan zakat mal. Kalau zakat mal itu kan kita katakan ya harta, ya uang, meskipun boleh kita ganti dengan barang tidak mengapa. Cuma kenapa kalau zakat fitri itu harus makanan, zakat fitrah itu harus makanan? Karena memang supaya sasarannya itu kita dapatkan, tujuannya dari mengeluarkan itu kita dapatkan. Karena tujuannya itu kan untuk mengenyangkan mereka, yaitu golongan fakir dan miskin pada saat Idul Fitri, supaya mereka tidak minta-minta lagi lah, kan seperti itu. Nah beda dengan zakat mal. Nah, zakat mal ini yang mungkin yang sering ditanyakan oleh audien, oleh jamaah kita kan, seperti itu. Apa sih definisi zakat mal itu? Gampang sebenarnya. Kalau kita artikan secara Indonesia ya, definisinya itu adalah mengeluarkan bagian khusus dari harta yang khusus dengan syarat yang khusus, ya, diperuntukkan untuk golongan khusus. Bintaro hafal nggak tuh? Ini kayaknya Ustaz perlu didetailkan. Iya kan? Iya kan? Khususnya perlu didetailkan. Artinya mengeluarkan bagian khusus. Bagian khusus itu bisa 2,5%, bisa 5%, bisa 10%. Bisa 20%. Ini paling tingginya ya, 20% itu. Dari harta yang khusus. Jadi tidak semua harta yang kita miliki ini wajib zakat. Dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi itu kan yang dijelaskan cuma 5. Pertama nakdan, wa ma yaqumu maqamahuma. Emas, perak, atau yang sejenisnya. Seperti mata uang. Kenapa? Kok mata uang? Karena di zaman Nabi itu kan mata uangnya itu yang jadi barter dalam masalah perniagaan, jual beli, itu dinar dan dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. Nah sekarang sudah subhanallah dengan terpecahnya dunia ini dengan berbagai macam negara, masing-masing punya mata uang tersendiri, maka mata uang pun juga wajib untuk dizakati, termasuk rupiah kita katakan. Nah, sebentar Pak Biki, saya ingin menyingkatkan ini. Yang kedua yang wajib zakat itu berkaitan dengan harta, berkaitan dengan al-an'am, binatang ternak. Itu pun cuma sebatas 3 jenis hewan saja. Seperti misalnya yang kita kewajiban waktu hari raya kurban itu, kambing, onta, dan juga atau yang sejenisnya lembu atau ya kerbau atau sapi kan seperti itu. Nah selainnya binatang ternak yang lainnya, ayam, bebek, angsa, secara zat tidak terkena wajib zakat. Iya kan, secara zatnya. Tapi kapan tuh ayam, bebek, angsa wajib zakat? Ketika kita bisniskan, ketika kita niagakan. Itu masuk ya harta wajib zakat yang ketiga, yaitu barang yang kita bisniskan, yang kita dagangkan. Apapun yang kita bisniskan. Peci ini aslinya nggak ada kewajiban zakat secara zat. Tapi kalau antum Pak Bintaro jualan peci, ya maka wajib dizakati. Ya bukan kena zatnya, tapi antum membisniskan ini peci kan seperti itu. Nah, yang keempat nih secara singkat kita katakan bahwasannya hasil pertanian. Hasil pertanian pun juga sebatas makanan pokok negeri setempat, seperti kita padi lah. Seperti itu. Adapun yang berkaitan dengan yang lainnya, sayur mayur, buah-buahan, ya sayur mayur saja banyak jenisnya itu. Ada wortel, ada bawang, bawang aja, bawang putih, bawang merah, ya dan lain sebagainya. Itu wajib zakat enggak? Secara zatnya tidak terkena wajib zakat. Kapan bawang putih, bawang merah, bawang bombay terkena zakat? Ketika kita bisniskan. Nah, ini nyambung udah nih ya kan? Masya Allah Pak Bintaro ya kan? Termasuk tadi buah-buahan, mangga, duku, rambutan. Secara zatnya tidak terkena zakat. Kapan terkena zakat? Ketika kita bisniskan, niagakan. Nah, kewajiban yang kelima yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati, rikas. Rikas itu bahasa mudahnya harta karun. Misalnya Pak Piki, Pak Bintaro beli tanah nih. Subhanallah,
niatannya cuma sekedar aset aja. Cuma bercocok tanam di situ pas lagi gali dapat emas 100 kilo misalnya kan, nah itu rikas ya. Atau misalnya tanah yang kita beli itu ada yang namanya sesuatu yang bermanfaat seperti batu bara dan lain sebagainya. Nah, itu rikas. Makanya rikas ini lebih banyak zakatnya timbang yang lain karena sekali seumur hidup. Misalnya di tanah antum tanah antum misalnya ada batu baranya. Ketika antum mengangkat batu bara tersebut ada hasil, maka 20% yang harus dikeluarkan misalnya, tentunya dengan catatan nisab dan haul juga. Kan seperti itu. Misalnya batu bara nilainya berapa? Antum jual misalnya waktu pertama nih 1 M. Berarti yang dikeluarkan zakatnya kena 20%, berarti berapa? Berarti 200 juta kan, seperti itu. Karena satu kali seumur hidup gitu kan. Wa fi rikazi khumus kata Nabi. Setiap rikas harta karun yang kita dapatkan ya 20% yang kita keluarkan. Nah setelah itu kata Pak Bintaro, wajib juga nih bisnis batu bara kan. Nah akhirnya antum berbisnis batu bara. Nah artinya kan dagang nih. Berarti setiap tahun ketika sudah sampai nisab dan juga tentunya haul ya, berarti dikeluarkan zakatnya berapa? 2,5%. Nah ini yang maksud saya mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang khusus. Kalau yang 2,5% itu cuma 2 harta. Pertama adalah emas, perak, dan mata uang, 2,5% zakatnya. Kemudian barang yang kita bisniskan, yang kita dagangkan, zakatnya juga 2,5%. Yang 5% dan 10% cuma satu jenis saja, yaitu hasil pertanian. Nah bedanya apa? Kalau hasil pertanian yang kita kelola secara profesional, yang kita mengeluarkan biaya, tanahnya beli, naruh bibitnya kita pakai bayar juga, airnya juga kita adakan, kan full semua itu. Maka yang wajib terkena zakatnya cuma 5% ketika sampai nisab. Ya kan seperti itu. Ketika waktu panen, wa atu haqqahu yauma hasadi. Yang 10% nih, misalnya Pak Piki iseng beli tanah, mencoba bercocok tanam deh padi misalnya, subhanallah ada hasil, padahal nggak ngeluarkan biaya sama sekali. Mungkin awalnya ngeluarkan biaya sedikit, paling cuma beli bibit padi tadi itu, ternyata sampai nisab 6,5 kuintal atau 650 kg. Nah beliau dipotong zakatnya berapa? 10%. Seperti itu. Nah kalau rikas tadi yang 20% itu sekali seumur hidup. Nah itu kira-kira. Nah kemudian lanjut sedikit ya. Dengan syarat yang khusus. Jadi nggak ujuk-ujuk Pak Bintaro atau Pak Piki punya fulus langsung dizakatin, nggak seperti itu. Ada syaratnya. Syaratnya 2. Yang pertama nisab. Nisab itu kadar nilai jumlah yang Allah tentukan. Seperti emas yang 24 karat ya, emas kan banyak bagiannya itu. Ada yang 24, ada yang 23, ada yang 22, ada 21, ada 18. Ini yang 24 karat. Itu kan nisabnya itu 85 gram emas. 85 gram. 24 karat Ustaz ya. Iya 24 karat nih. Jika antum punya emas 85 gram emas atau lebih, baru terkena wajib zakat. Istilahnya apa itu? Nisab. Jadi kalau misalnya antum berdua atau istri antum lah punya emas yang 24 karat tadi 50 gram doang, wajib zakat enggak? Tidak. Kenapa? Karena belum sampai nisab. Belum sampai nisabnya itu, ya kan nisab. Kemudian tapi enggak, kita katakan enggak syarat satu ini saja, harus ada syarat yang kedua, yaitu haul. Berputarnya harta itu selama 1 tahun, kecuali pertanian. Kalau pertanian itu ketika panen. Firman Allah dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 141. Ya, tapi selainnya itu harus berputar 1 tahun. Misalnya nih, masya Allah kan Pak Bintaro kan sayang sama kita nih, masya Allah. Beliau kasih nih fulus, masya Allah ya, 100 juta. 100 juta kan sudah sampai nisab dong, karena hitungan 85 gram emas itu sekarang harga Pak Piki 1 gram berapa? 900 ribu ya, 900 ribu kali 85 berarti 76 juta 500 ribu. Nah 100 juta ada dong. Nih Pak Ustadz 100 juta. Ya Allah, masya Allah, barakallahu fik. Saya wajib zakat enggak? Nisab iya Pak Piki. Iya Pak Bintang. Belum berputar 1 tahun, baru hari ini kita dapatkan seperti itu. Makanya kata Nabi, la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Tidak ada kewajiban zakat apapun kecuali kalau berputar 1 tahun. Nah, kenapa saya kasih tahu ini?
Karena ini kan ada yang pertanyaan antum tadi, zakat profesi tadi itu nah. Iya kan? Nah, zakat profesi ada nggak? Ya kalau menurut kaidah fikihnya nggak ada itu kan. Karena kan ada syarat nisab dan haul. Seperti Pak Piki kan gaji berapa? 60 juta ya per bulan antum kan, Masya Allah ya kan. Alhamdulillah, ya alhamdulillah kan. Artinya 60 juta wajib zakat nggak beliau setiap nerima gaji atau salary atau upah tadi? Belum, kenapa? Belum haul. Nisabnya belum. Nisabnya kan tadi 76 juta 500.000. Ini baru gaji 60 juta. Bukan begitu? Iya kan? Seperti itu. Belum terkena zakat. Secara nisab nggak ada, secara haul juga belum. Pak Bitaro lebih lagi 200 juta per bulan misalnya kan, seperti itu. Nah, wajib zakat nggak beliau? Belum juga, tapi nisab ada. Tapi yang nggak ada apa? Haul. Nah, itu kira-kira. Nah, terakhir, makanya zakat profesi itu maaf ya tidak ada. Nah, untuk siapa zakat itu? Li asnafin makhsusah. Untuk golongan yang khusus. Siapa yang golongan khusus itu? Yaitu mustahiquz zakat, yang berhak nerima zakat. 8 golongan yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 60. Nah, sebelum pertanyaan antum kita ulangi dikit nih. Mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan syarat yang khusus untuk golongan yang khusus. Silakan Bapak. Nah, itu kira-kira gitu loh. Nah, jadi bisa nyambung nih kita kan sudah. Nah, ini Ustaz, kalau misalnya kita lihat tadi Ustaz, mungkin belum dijelaskan kali ya tentang keutamaan zakat ini Ustaz tadi. Oh, keutamaannya luar biasa. Keutamaan zakat. Jadi sedekah, zakat, infak itu keutamaannya luar biasa. Di antara disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, ma naqasat sadaqatun min malin. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita zakatkan itu nggak bakalan berkurang. Bertambah iya. Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an. Ya, dilipat ganda. Bahkan kalau kita bersedekah ya, itu kan dengan secuil kurma, ada 1 butir kurma kita belah jadi 2. Sebelah yang pertama kita makan, sebelah yang kedua kita sedekahkan. Itu subhanallah, kalau itu sumbernya dari yang halal, Allah akan menyambutnya dengan tangan kanan Allah Jalla Jalaluh. Tangan Allah Jalla wa'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Kemudian pahalanya Allah Jalla wa'ala kembangkan sebagaimana seorang petani yang berusaha untuk mengembangkan apa yang berkaitan dengan ladang dan sawahnya. Berkembang terus pahalanya hingga menjadi sesuatu yang sangat luar biasa besarnya. Masya Allah. Nah, itu pahala yang didapatkan. Belum lagi nanti di surga itu kan ada 8 pintu. Ya, salah satu pintunya ada pintu zakat dan sedekah. Jadi orang suka zakat, sedekah itu masuk ke surganya lewat pintu khusus, sama dengan orang puasa. Masya Allah. Pintunya Ar-Rayyan kan? Nah, kalau yang sedekah zakat juga ada pintunya, sholat juga ada pintunya kan, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita tinggal milih doang. Sholat iya, zakat iya, sedekah iya, puasa iya, haji umrah iya, tinggal milih lah ibarat katakan seperti itu. Mudah-mudahan begitu nanti. Amin. Nah, ini banyak lagi memang kalau kita membicarakan keutamaan kayaknya podcast nggak cukup ya. Banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan zakat tersebut ya, seperti itu. Nah, yang jelas salah satunya adalah kalau kita ingin memadamkan amarah dan murkanya Allah Jalla Jalaluh dengan kita bersedekah, berzakat serta berinfak. Termasuk juga ya ingin masuk ke dalam jannah dan surga, jaminan surga. Ya. Subhanallah, termasuk kita katakan orang yang mendapatkan naungan ya di padang mahsyar kelak, meskipun ini sedekah yang sifatnya khusus. Kita memberikan zakat kita, sedekah kita sembunyi-sembunyi. Meskipun secara terang-terangan boleh, nggak ada masalah. Tapi nanti ada orang khusus yang mendapatkan perlindungan dikarenakan dia berzakat dan sedekah. Kenapa? Karena pada saat dia bersedekah dan berzakat itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Jalla wa'ala. Kan seperti itu. Nah itu, tapi bukan berarti ada larangan ya. Kita bersedekah, berzakat secara iklan, diumumkan dan lain sebagainya. Selama kita bisa menjaga hati ikhlas, bersedekah berzakatnya monggo saja. Ada pahalanya juga tentunya kan seperti itu. Kira-kira ya seperti itu. Nah, Ustaz, ini kan gini ya, yang mungkin saling berkaitan ya kan, ada zakat, ada infak, ada sedekah ya kan. Nah, mungkin kalau kita kan banyak yang kurang paham ini ya, mungkin kita sekedar niatnya apa gitu. Tapi kan sebenarnya kita nggak tahu nih bobot-bobotnya itu. Betul. Zakat yang seperti apa bobotnya atau balasan dari Allah insya Allah gitu ya. Terus kemudian infak itu bagaimana dan kepada siapa, dan sedekah itu kepada siapa. Itu mungkin mohon pencerahannya Ustaz. Ini sebenarnya istilah-istilah yang memang banyak istilah dari ulama itu. Jadi kalau infak dan sedekah secara umum itu terbagi menjadi 2.
ada sedekah wajibah, ada sedekah masnunah yang sifatnya sunnah. Nah, kalau ulama itu mengatakan sedekah wajibah berarti sama dengannya zakat. Kalau sedekah yang masnunah, yang sunnah itu ya hari-hari yang kita berikan kepada orang itu. Kita lihat orang kesian, kita sedekah. Nah, itu hukumnya sunnah. Nah, kalau infak juga begitu. Infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, infak yang wajib itu nafkah, seperti kita memberikan nafkah kepada istri dan anak. Itu hukumnya kan wajib. Itu masuk infak atau sedekah? Infak itu. Nafkah kalau ya kan. Kalau meskipun sedekah yang paling baik itu kepada siapa? Kepada anak istri kan, seperti itu. Karena tapi kalau kita berbicara status kita sebagai seorang suami, ketika kita sudah mengucapkan ijab dan qabul, di situ ada sertifikat ya, serah terima jabatan dari mertua ke kita, berarti mertua kita sudah lepas tangan nih untuk memberikan infak atau kewajiban nafkah kepada anak perempuannya, ya diserahkan kepada kita sebagai mantu. Nah, itu namanya nafkah atau infak kita kepada siapa? Kepada istri. Punya anak juga begitu kan, seperti itu. Nah, ada yang sifatnya yang sunnah, kayak kita misalnya ingin membangun masjid, madrasah, atau perbaikan apapun yang umum. Nah, itu biasanya disebut infak yang sifatnya sunnah. Nah, jadi itu istilah-istilah saja sebenarnya. Cuma kalau zakat jelas itu kewajiban. Orang ngerti, pasti ada syarat haul dan nisab atau nisab dan haul. Tapi kalau sedekah itu tidak ada syarat harus nisab dan haul. Makanya di antara antum misalnya setiap menerima gaji pingin sedekah, pingin infak, monggo saja. Tapi nggak ada hitungan tertentu, harus 2,5%, harus 5%. Itu kembali kepada kita, sesuai dengan keikhlasan kita. Mau 1%, mau 2%, mau 5%, kembali kepada kita seperti itu. Nah, itu namanya apa? Sedekah biasa atau infak biasa lah, seperti itu. Nah, itu untuk memudahkan kita. Jadi kalau istilah ulama mengatakan, oh ini infak wajib, oh maksudnya kepada siapa? Kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, seperti itu. Oh ini sedekah wajib, ya sedekah wajibah, maksudnya kepada tentang apa? Tentang zakat, seperti itu. Nah, kalau dikatakan sedekah yang sunnah ya sebagaimana yang kita lakukan di setiap hari tersebut. Nah, Ustaz, kalau terkait dengan zakat nih Ustaz, misalnya kalau sebelumnya Ana sempat ninggalin bayar zakat nih Ustaz. Betul. Sempat berapa kali karena mungkin hukumnya Anda nggak tahu atau nggak mencari tahu, Ustaz. Nah, kemudian pas gitu Anda tahu, apakah Anda harus mengkodonya atau harus gimana, Ustaz? Soal zakat. Yang jelas Allah Maha tahu tentang kondisi kita di masa lalu. Mungkin karena ketidakpahaman kita atau mungkin juga dikarenakan kita lebih banyak waktu itu tidak ambil pusing dengan harta yang kita miliki. Yang penting kita enjoy dengan harta yang kita miliki sehingga melupakan haknya Allah kan di situ. Nah, sekarang sudah tahu, cukup antum bertaubat taubatan nasuha. Sekarang kan secara otomatis harta antum bertambah misalnya. Dulu sih cuma 1M, sekarang kan sudah 10M. Kita tahu kan seperti itu. Tinggal aja Ramadan sekarang ini potong 2,5%. Jadi berapa tuh Pak Bintaro sudah zakatnya Pak Piki ini? 25 juta kali 10 berapa? 20 juta. 20 juta dikit buat Pak Piki kan seperti itu. Nah, itu kira-kira. Nah, yang masa lalu ya udah taubat lah. Berarti nggak ada harus sambil dirangkai dengan sedekah dan infak. Ya yang penting taubatnya lah seperti itu karena kekhilafan kita. Karena secara otomatis kan harta kita sudah bertambah, disitulah sudah seakan-akan membayar apa yang terjadi di masa lalu itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang penting taubatnya dan istighfarnya. Nah, Ustadz, mungkin terkait dengan penjelasan Ustadz di awal tadi terkait dengan masalah harta tadi Ustadz ya. Yang semisalnya dengan contoh uang, kalau uang di Arab itu kan dinar dirham, ya kan, nilainya kan kalau akan turun dulu. Nilainya. Sekarang kan ada yang real, ada yang lain juga betul, ya kan, negara tertentu kalau nggak salah Kuwait ya yang dirham ya. Masih Ustaz, tapi nggak semuanya kayaknya ya. Nggak semua ya. Nggak semuanya kayaknya. Iya. Nah, sementara kita lihat di negeri kita ini kan uang kertas Ustaz. Yang mana uangnya merosot terus gitu kan. Nah, ini apa kira-kira juga berlaku 2,5% dari tadi Ustaz ya kan? Kalau misalnya kita menyimpan bentuk uang gitu, ataukah mungkin hasil usahanya Ustadz. Betul. Jadi yang kadang-kadang kita agak ragu-ragu karena kami juga pernah konsultasi dulu juga dengan Depak itu Ustadz ya. Itu pendapatnya mungkin berbeda. Pendapatnya itu dari hasil usahanya. Bukan langsung 2,5%-nya. Alasannya karena uangnya merosot. Contoh seperti Ustadz, apapun pencerahannya Ustadz, mungkin barangkali ada apa? Yang jelas kan tadi zakat ada dua syarat penting tadi, nisab dan haul. Terlepas merosot atau tidak. Dulu harga emas yang 24 karat paling berapa sih? Sekarang sudah tinggi ya. Dulu mungkin paling
500.000 atau 400.000, sekarang sudah Masya Allah nih 900.000. Nah berarti dikembalikan Pak kepada hitungan harga yang sekarang tanpa menafikan syarat wajib zakat. Dari situlah tidak ada unsur kezaliman, karena ya yang berkurang itu kan kita katakan fulusnya kita, uangnya kita, dana yang ada di tabungan itu. Nah ketika memang dananya memenuhi nisab dan sudah berputar 1 tahun, ya tidak menilai ini turun atau tidak, ya kita nggak, itu kan masalah ekonomi dunia kan seperti itu. Tapi intinya kita tetap wajib zakat. Kenapa? Uang kita sudah memenuhi nisab dan haul. Nah termasuk tadi usaha. Usaha itu kan bisnis maksud antum kan? Itu berkaitan erat dengan modal dan keuntungan. Kan seperti itu. Kita modal awal 100 juta. Subhanallah tahun depan kita sudah punya keuntungannya itu Masya Allah 100 juta juga. Berarti antum berzakat bukan 100 juta. 200 juta kan seperti itu. Dipotong 2,5% cuma 5 juta kan seperti itu. Jadi dilihat karena adilnya Allah. Allah mewajibkan zakat kalau harta orang tersebut atau hamba tersebut memenuhi 2 syarat, nisab dan haul. Artinya kalau kita punya tabungan cuma 50 juta, belum wajib zakat. Ya di situ adilnya Allah. Tapi kalau misalnya kita punya uang 67.500.000 atau lebih, berarti kita sudah dianggap kaya oleh Allah Jalla wa'ala. Berarti wajib zakat. Makanya di sini pesan kita kepada orang kaya, kalau nggak ingin mengeluarkan zakat, jangan jadi orang kaya deh. Kan seperti itu dong. Ini konsekuensi orang menjadi kaya. Kalau kita sebagai seorang muslim jadi orang kaya harus keluarkan zakatnya dengan keadilan yang dijalankan tadi, memenuhi syarat nisab dan haul. Nah kalau zakat profesi kan nggak adil itu Pak. Masa office boy disuruh mengeluarkan zakat juga dipotong oleh atasannya, kan zalim itu Pak. Padahal gajinya berapa sih? 5 juta? Mungkin kurang kata Bapak, nggak sampai ya kan? Kan zalim. Kita kasihkan aja ya gaji dia secara full seperti itu. Dia mau sedekah monggo silakan. Tapi apakah dia wajib zakat? Belum. Karena kewajiban zakat itu ada nisab dan ada haul. Seperti itu. Jadi Islam itu pastinya ya Allah itu alim maha tahu tentang makhluknya, tentang kita ini. Pasti bikin undang-undang itu ya adil seadil-adilnya. Seperti itu. Benar, hak ya, dan pasti adil. Tidak ada unsur kezaliman di situ. Jadi tergantung ya. Kita kan mengatakan lagi sekarang pandemi katanya kan seperti itu. Lagi uang nggak ada. Padahal duitnya subhanallah kayak Pak Bintaro ini kalau misalnya beliau nggak kerja begini doang di rumah selama 5 tahun juga tetap memenuhi kan uang yang ada di tabungan seperti itu. Artinya kita ini kadang karena terbiasa setiap bulan 2M misalnya, sekarang cuma 1M kayak sesuatu ada yang kurang kan. Itu kan pikirannya orang yang menganggap dirinya kaya tadi itu, ya Allah lagi berkurang nih kan. Jadi minta keringanan juga. Padahal kan enggak. Uang antum masalahnya mau berkurang mau berlebih, kalau sekiranya sampai nisab dan haul wajib zakat. Ya kan? Itu konsekuensi kita yang menjadi kaya. Kalau nggak mengeluarkan zakat, jangan cita-cita jadi orang kaya. Kesian nanti azabnya kesian gitu loh. Nah, azabnya luar biasa nanti di alam kubur sudah diazab kan seperti itu yang nggak mengeluarkan zakat ini. Nah, Ustaz, untuk terkait ini Ustaz, boleh nggak Ustaz kalau misalnya kita ngasih zakat ini ke kerabat atau ke saudara kita? Allah Jalla wa'ala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 215 itu berkaitan dengan apapun, zakat, infak, sedekah, itu paling bagus kepada kerabat. Bahkan kalau kita memberikan kepada kerabat dengan catatan ya, kerabat kita itu mustahikuz zakat. Dia memang berhak menerima zakat sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya, keluarga kita kan ada fakir, pasti ada miskin, ada yang terlilit hutang, ya seperti itu. Nah pastinya yang kita dahulukan orang-orang yang kita kenal dulu, dan yang paling dekatnya itu siapa? Saudara sekandung. Kalau ada 3 golongan yang tidak boleh menerima zakat kita. Pertama orang tua, yang kedua anak, yang ketiga istri. Nah saudara sekandung boleh kalau sekiranya dia tersebut termasuk mustahikuz zakat. Saudara kita miskin, kesian. Dia orang yang berhak untuk menerima zakat kita pertama kali. Kalau saudara sudah pada kaya, kita lari deh kepada om dan tante kita, paman dan bibi kita. Ternyata om tante sudah pada kaya juga. Kita lihat misanan sepupu kita. Ternyata alhamdulillah misanan sepupu juga begitu. Nah kemudian keluarga-keluarga yang jauh lainnya, keluarga abah, keluarga ummi kita, ya kan?
Kita lihat, ternyata keluarga kita alhamdulillah mabsutin. Pada kaya-kaya, duitnya kayak tisu ya, comot ada lagi, comot ada lagi. Nah, baru kita kepada yang kita kenal lagi siapa? Teman-teman dekat kita, tetangga-tetangga kita, kan seperti itu. Ternyata kita kan hidup di komplek yang Masya Allah. Pak Bintang rumahnya besar-besar di sini, Masya Allah. Gak mungkin dong ada yang miskin di sini kan. Berarti kita nggak mungkin mengeluarkan zakat di komplek kita ini. Kenapa? Pada kaya semua. Nah, kita lihat teman-teman kita kan ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, mereka juga berhak menerima zakat kita. Nah, kalau sudah yang kita kenal ini sudah pada kaya, baru kita kasihkan kepada orang yang kita tidak kenal. Nah, itu pilihan terakhir tuh orang yang tidak kita kenal. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, kalau bersedekah dengan kerabat, dengan keluarga, pahalanya 2. Pahala dikenakan bersedekah, dan pahala dikenakan dengan bersedekah itu mempererat tali kekerabatan dan tali famili kita. Tapi kalau kepada orang lain yang kita nggak kenal ya seperti itu aja, satu aja sedekah aja. Makanya penting, kadang kan di antara kita itu maaf ya, lebih senang dipuji oleh pihak luar ketimbang pihak dalam. Maksud saya begini, kenapa dia kok orang lain perhatian banget? Ke keluarga dia nggak perhatian. Boleh lah perhatian sama orang lain. Tapi yang paling kita perhatikan adalah kerabat kita dan famili kita. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah. Ya, Ustadz, mungkin kami mohon diberi pencerahan juga tentang 8 asnaf penerima golongan, 8 golongan penerima zakat tadi ya. Itu siapa aja Ustadz itu? 8 golongan tadi, yang pertama al-fuqara, orang-orang fakir. Yang kedua al-masakin. Orang miskin ya. Orang-orang miskin. Ya. Kemudian sesuai dengan urutan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ya. Kemudian amil zakat, petugas zakat. Kemudian mu'allab. Mu'allab itu ada 2. Ada mu'allab dari kalangan kafir, dia masuk Islam. Ya. Kemudian ada mu'allab yang kita memang dia tersebut masih kafir. Tapi kita ingin mengetuk hati dia agar dia cinta kepada Islam, atau paling tidak keburukan dia tersebut tidak sampai kepada kita. Nah, ada mu'allab yang sudah muslim kan? Seperti itu. Bukan dia karena kafir tadinya. Ada orang-orang yang memang namanya manusia kan, ada yang jahat misalnya. Nah, supaya keburukannya itu nggak sampai kepada kita, kita kasih saja uang zakat kepada dia. Seperti itu. Begal. Karena kita tahu kan orang-orang yang sekitar kita, kalau kita lagi bangun apa misalnya pada datang ke kita itu juga. Kemudian yang kelima adalah riqab, yaitu budak atau hamba sahaya. Ya, ada yang menganalogikan budak kalau zaman sekarang ini negeri-negeri yang terjajah itu, kayak di Palestina, Irak, Syria, ya kan? Itu karena mereka itu seperti terjajah, maka karena nggak bebas, tidak merdeka, maka dianggapnya seperti budak. Ada mengatakan seperti itu. Yang keenam, al-gharimin, orang yang terlilit hutang. Nah, terlilit hutang di banyak ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ke-7 fisabilillah. Fisabilillah itu ada yang khusus, ada yang umum. Yang khusus itu para mujahidin yang berperang di jalan Allah Jalla wa Ala. Ya, segala kebutuhannya kita lengkapi. Dari makan, minumnya, termasuk persenjataannya. Boleh kita belikan dari uang zakat. Ada yang umum, seperti misalnya kita kebetulan kan mau bikin tahfidz Quran. Ya. Subhanallah, bolehkah diambilkan dari uang zakat? Boleh, karena masuknya fisabilillah yang umum. Tapi tidak buat masjid ya. Kalau masjid tidak boleh. Kenapa? Masjid itu Allah pinginnya dari infak yang khusus. Karena zakat ini kan kotoran harta manusia. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita suatu saat Masjid Firdaus bikin rumah sakit. Rumah sakit khusus COVID lagi. Kan seperti itu, Masya Allah. Subhanallah, nanti mungkin ke depan. Dia ambilkan dari uang zakat, boleh nggak? Karena uang zakat kita banyak yang istilahnya yang memberikan amanah kepada kita, kita jalankan seperti itu, boleh tidak? Boleh, tidak. Mengapa yang demikian? Nah, itu kan fisabilillah. Termasuk kita kan juga punya anak asuh yang kita sekolahkan. Itu pun juga fisabilillah yang sifatnya umum. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah dengan membawakan dalil yang sahih, haji dan umrah itu termasuk fisabilillah. Kalau kerabat kita yang fakir miskin ingin berangkat haji atau umrah, kita ambilkan dari uang zakat, kata Imam Ahmad, boleh, tidak mengapa yang demikian. Allahu a'lam. Nah, termasuk Ibnu Sabil yang ke-8, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini musafir yang kehabisan harta, nggak bisa lagi pulang ke negerinya. Mungkin kalau zaman sekarang kan nggak masuk akal, ada ATM dong di mana-mana ada dong ya kan. Tapi yang sekarang ini mungkin kita bisa lihat para ripuji itu, para pengungsi itu, yaitu Ibnu Sabil yang jelas. Nah, kebanyakan di Indonesia itu ada 4 doang ya.
fakir, miskin, terlilit hutang, sama anggaplah fisabilillah. Fisabilillah. Anak yatim nggak masuk Ustaz ya? Anak yatim kenapa nggak masuk? Apa sebabnya Pak Fikri, Pak? Bisa jadi kaya mungkin. Iya benar, ini makanya nggak dimasukkan. Karena anak yatim itu ada dua, ada anak yatim yang kaya, ada yang yatim yang fakir atau miskin. Nah kalau yang kaya dia malah berzakat, gitu kan? Ini masih kecil, belum balik, abahnya meninggalkan harta luar biasa besarnya, ya banyak sekali. Ya istilah saya tadi kayak nyomot tisu, comot ada lagi. Dia malah berzakat itu kan seperti itu. Tapi yatim yang miskin. Nah, yang di tempat panti asuhan itu anak yatim yang fakir. Kategorinya apa? Bisa antum ambilkan fakir dan miskin. Nah, sebelum kita tutup ini kan, untuk pertemuan kita ini, apa sih bedanya fakir dan miskin itu yang sering ditanyakan. Nah, jadi ada 15 pendapat ulama itu berkaitan dengan masalah itu. Tapi intinya nih, fakir itu lebih susah ketimbang miskin. Itu fakir. Nah, kalau lebih enaknya itu Pak Bintara ya, fakir itu orang yang tidak memiliki kebutuhan primer. Jangankan sekunder, primernya aja susah. Primernya itu ya makan susah, sandang papan pangan itu, makan, minum, pakaian, rumah susah. Itu fakir. Nah kalau miskin masih ada kebutuhan primer, makan alhamdulillah masih bisa lah. Rumah meskipun di gang sempit bisa lah, ada lah. Pakaian meskipun gak bermerek bisa lah beli. Cuma tadi tuh yang antum bilang pekerjaan, ya on and off. Kadang sakit, gak bisa ke rumah sakit, gak ada fulus, gak ada harta untuk biaya rumah sakit. Menyekolahkan anak juga gak ada duit. Nah dia kategorinya apa? Miskin. Nah kebanyakan sebenarnya kalau di negeri kita ini miskin ya. Fakir tuh saya gak pernah ketemu tuh. Iya jarang sekali. Yang gak bisa makan sama sekali itu. Ya rata-rata miskin lah. Cuma kita kan istilahnya fakir miskin. Padahal kalau disandingkan begitu memiliki arti yang berbeda itu. Kalau fakir lebih susah, lebih sulit ketimbang miskin. Fakir itu kebutuhan primer nggak ada, apalagi sekunder. Kalau miskin primer masih ada, sekundernya yang nggak ada. Wallahu alam. Ini kira ya berkaitan dengan season yang pertama ini berkaitan dengan zakat malam. Gimana Pak Bin? Udah cerah ya, udah gamblang sekali penjelasan tentang zakatnya, Masya Allah. Mungkin jangan kemana-mana kali ya. Nanti kita akan balik lagi Insya Allah di sesi berikutnya, sahabat JF. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.